Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berikan waktu dan kesempatan untuk wawancara sebagai calon Google Student Ambassador. Perkenalkan, nama saya Noya Bella Nahda Fairuz. Saya mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran Angkatan 2025. Saya lahir dan tinggal di kota Surabaya. Sebelum memulai sesi wawancara kali ini, izinkan saya menjelaskan bahwa sesi wawancara yang saya jawab akan mengerucut dan juga relevan dengan bidang yang saya ambil, yaitu bidang kedokteran. Izinkan saya memulai sesi wawancara kali ini. Untuk pertanyaan pertama adalah, antusiasme saya pada Google dan juga budaya Google adalah karena Google memiliki ekosistem yang terorganisir dan juga terintegrasi, yang dimana ekosistem tersebut membantu alur belajar dari mahasiswa kedokteran. Tantangan kami sebagai mahasiswa kedokteran bukan hanya materi yang banyak, tetapi juga kompleksitas dari materi tersebut. Dengan menggunakan ekosistem Google, seperti Google Docs untuk mencatat, Google Scholar untuk mencari jurnal, dan juga Gemini untuk panel diskusi, maka alur belajar dari mahasiswa kedokteran lebih efektif dan juga terintegrasi. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah, acara Touch and Chill yang saya gagas adalah diagnosis digital, mempertajam penalaran klinis dengan ekosistem Google. Tujuannya adalah melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menjadi inti profesi dari dokter. Untuk sesi interaktifnya adalah para peserta akan diberikan skenario pasien dengan berbagai gejala yang kompleks. Untuk memecahkan masalah tersebut bisa melalui metode yang efektif dengan menggunakan teknologi Google, seperti menggunakan Google Docs untuk mencatat dari segala kompleks gejala yang diberikan dari pasien, dan juga untuk mencatat diagnosis awal, untuk mencatat hipotesis awal. Lalu yang kedua adalah menggunakan Google Scholar untuk jurnal dan juga panduan yang relevan dengan gejala yang diberikan oleh pasien. Dan juga yang ketiga adalah memvisualisasikan diagnosis banding menggunakan Jamboard dan juga slides sebagai bentuk mind mapping. Lalu untuk pengalaman saya berpikir di luar kebiasaan adalah saat saya dahulu pernah mengikuti kegiatan program bakti sosial kesehatan untuk masyarakat, yang dimana belum pernah kami jangkau sebelumnya. Jika menggunakan metode konvensional, maka kami akan memilih secara acak tempat yang akan kami ambil dan juga menyebarkan brosur. Tetapi saya kepikiran ide, bagaimana jika menggabungkannya dengan teknologi seperti Google, seperti menggunakan Google Maps untuk mengetahui petanya. Bukan hanya petanya saja, tetapi alokasi dari tempat tersebut dan juga kepadatan dari pendudukan masyarakat tersebut. Lalu juga ada Google Forms untuk mengisi bagaimana survei permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut dalam hal kesehatan. Lalu untuk pertanyaan keempat adalah pencapaian yang akan membuat saya paling bangga ketika terpilih menjadi Google Student Ambassador selama 3 bulan pertama adalah saya ingin keberhasilan dalam menyelenggarakan diagnosis digital yang telah saya jelaskan. Lalu dampak yang saya berikan kepada kampus adalah saya ingin mahasiswa tidak hanya cakap dalam berteknologi, tetapi juga kritis dalam teknologi tersebut. Lalu untuk di luar kampus adalah saya ingin menggunakan Google Student Ambassador ini sebagai media sosial untuk konten edukasi kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat. Sekian.